Saya percaya di tahun yang baru berkat-berkat Tuhan telah disiapkan, direncanakan bagi kita semua dalam saudaraku. Haleluya. Dengan tahun yang baru kita tetap semangat, kita maju, lebih maju lagi daripada tahun yang belakang, tahun 2011. Kita akan masuk tahun 2022. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan mulai ibadah kita. Kita mengucap syukur. Kita akan memasuki tahun yang baru, tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2022. Tapi satu hal, kenyataan perlindungan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, kita mengucap syukur untuk perlindungan, untuk kasih setianya sampai detik ini. Terima kasih ya Bapa. Kami ada sebagaimana kami saat ini Tuhan. Itu semua karena kekuatan yang daripadamu. Itu karena kasih-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga kami boleh berdiri di rumah-Mu Tuhan pada hari ini Bapa. Terima kasih ya Yesus. Mari Tuhan mengucapkan syukur. Kita akan memasuki tahun yang baru. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Kasih selalu
Aku menjamah jemaat-jemaat Tuhan. Kau memulihkan setiap jemaat-jemaat. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Bapak di tahun yang baru ini Tuhan. Lebihkan kami untuk lebih mengasihi-Mu ya Yesus. Lebih dari tahun-tahun sebelumnya Bapak. Jangan main mau masuk di tahun 2022 di Bapak. Lebihkan lagi Bapak, curahkan lagi setiap berkat-berkat Bapak. Berkat rohani, berkat jasmani, terkhusus untuk pengenalan Engkau lebih dalam lagi ya Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami. Inilah pujian penyembahan kami ya Tuhan. Biar berkenan di hadapan Bapak. Menjadi upaya taruh bagi Engkau ya Yesus. Menyenangkan Tuhan di tahun baru Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Mari yang berkatakan bersama-sama. Amin. Haleluya. Ya, sebelum kita masuk dalam pujian kita akan membacakan credo kita. Dalam hitungan ketiga kita akan mulai 1, 2, 3. Kami percaya dalam ucap syukur ada kuasa Allah yang dinyatakan dalam hidup kami. Kami mau mengucap syukur dalam segala hal dengan sikap ramah, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya Yesus Kristus adalah Tuhan yang menjadikan kami anak Allah sesuai dirinya. Kami akan menyatakan sikap sebagai anak Allah dengan hidup pada tempat-tempat yang berkenaan dan sesuai firman Tuhan sebagai wujud hidup kami yang rapi. Kami percaya Yesus Kristus kami yang kudus, maka kami anak-anaknya harus hidup kudus, menjauhi dosa sebagai wujud hidup bersih. Kami percaya Allah Bapa telah memberikan talenta atau karunia pada kami sesuai kehendaknya yang harus kami kerjakan dan kembangkan bagi kemuliaan Allah sebagai wujud kami hidup rajin. Kami berjanji akan melaksanakan hukum pertama dan kedua. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri sebagai wujud merawat hubungan yang ada dan apa yang sudah ada pada kami. Dalam nama Yesus kami dimampukan. Amin. Haleluya. 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 Mungkin dari Bapak Ibu sekalian belum mengucapkan selamat ulang tahun, mungkin bisa selamat tahun baru, mungkin bisa lihat karena kita sudah tidak bisa bersalaman-salaman. Ya, haleluya. Selamat tahun baru. Haleluya.
sungguh Engkau kekuatan kami. Biar sungguh ini adalah sebuah iman pengakuan kami yang sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Kami telah memuji memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami percaya Engkau bertata di setiap pujian kami. Engkau telah hadir di tengah-tengah kami. Engkau melawat setiap kami Tuhan. Kami ingin mendengar sebagian kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami yang ada di tempat ini untuk memahami, mengerti, dan dimampukan Tuhan untuk melakukan apa yang Kau inginkan dalam hidup kami Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami. Hamba percaya Roh-Mu Tuhan berkarya pada pagi hari. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tidak ada kuasa apapun yang mampu mengganggu kami Tuhan, karena Kau lebih besar dari segala. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan siap. Dalam nama Yesus sama berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Karena kita di awal pertama, minggu kedua ini kita beribadah di tempat ini. Tapi ternyata masih banyak yang liburan. Apakah tahun depan mau dikasih libur lebih lama? Sudah cukup saudara ya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki minggu kedua pada tahun 2022 ya. Tepatnya tanggal 9 Januari hari ini ya. 9 hari sudah kita meninggalkan tahun 2021. Tanpa terasa, dengan berbagai cara orang menyambut tahun baru 2022 ya. Dengan berbagai cara. Dan yang menjadi sebuah kebiasaan umat percaya, ketika dia mau menyambut tahun baru 2022, umumnya saya katakan, di jelang akhir tahun itu dia berdoa dalam keluarga. Saya tidak tahu berapa banyak. Mungkin saya tidak bisa berdoa secara utuh, ya, tapi saya berdoa bertiga meskipun Renah ada di tempat ini, saudara. Dan saya yakin juga di keluarga-keluarga lainnya berdoa, meminta pimpinan Tuhan, meminta kekuatan untuk menjalani kehidupan di tahun 2022 ini. Saya yakin itu saudara. Ada yang ngayap-ngayap, tidak berdoa. Saya yakin semua kebiasaan itu terus dijalankan ya dalam keluarga, apalagi di orang-orang Medan. Saya yakin itu. Makanya kita tanggal 31 tidak lagi ada ibadah, karena saya pikir ya sudah berkeluarga lagi, beribadah lagi keluarga. Ya, adakan kualitas, tingkatkan ibadah keluarga. Ya. Dan kita mau setiap tahun demi tahun Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. 2 tahun lebih sudah tidak terasa buat kita ada di dalam kehidupan pandemi COVID-19. 2 tahun lebih sudah tidak terasa. Di tahun 2019 dan sekarang sudah masuk di tahun 2022 dan orang masih berseru COVID masih ada. Bukan lagu 70, 80 masih ada, tapi COVID masih ada. Kita tidak bisa pungkiri. Dan kita ini masih dalam situasi pandemi saat ini. Bahkan ada varian baru beberapa hari lalu cukup meningkat ya. Dan kita tidak perlu takut karena Tuhan serta kita. Amin. Amin. Situasi yang tidak memiliki kepastian saat ini sangat-sangat sulit saudara. Di tahun lalu pun kita mengalami hal ketidakpastian. Kita membuatkan schedule, namun kita tidak bisa on schedule saudara. Buktinya kita Natalan yang mau tanggal 24 karena ada PPKM kita majukan 19 ternyata tidak terjadi PPKM dan sebagainya. Dan tahun ini juga orang membuat schedule sulit untuk on schedule saudara. Dia buat jadwal sulit untuk tepat. Karena apa? Situasi kondisi yang tidak pasti. Situasi yang tidak memiliki kepastian untuk kita beraktivitas dalam berbagai bidang. Dalam situasi pandemi kita banyak diberikan pembelajaran. Amin. Anda lihat ya, di dalam situasi pandemi kita diberikan banyak pelajaran saudara. Mungkin kita berpikir, oh masa pandemi ini membuat kita
tidak tenang, seakan-akan Tuhan tidak ada. Tapi saya katakan, di masa pandemi kita diberikan banyak pelajaran. Pembelajaran hidup untuk tertib, saudara. Pembelajaran hidup untuk taat. Dan terlebih pembelajaran hidup kita untuk tetap semangat di dalam berbagai kesulitan. Amin. Kenapa saya katakan banyak pembelajaran? Jujur saudara, saya dulu pakai celana saudara, pakai celana panjang ini. Saya bisa 3 hari, 4 hari saya baru cuci saudara. Tapi di masa pandemi beda saudara. Saya pulang dari luar, masuk ke kamar udah cuci, saya ganti saudara. Istri juga gak marah. Oh banyak cucian gak marah karena dia tahu situasinya. Saya belajar tertib. Saya yang kadang-kadang makan tidak lagi bersih-bersih tangan, sudah belajar saudara. Nggak mau makan aja pulang ke rumah cuci tangan. Belajar tertib, belajar taat. Dan di samping itu juga saya belajar untuk tetap semangat menghadapi situasi kondisi yang memang tidak dapat kita pungkiri. Dan kita juga diajarkan untuk memiliki karakter tangguh. Amin. Sadar ya Anda sudah lewati loh pembelajaran itu. Anda adalah orang-orang yang tangguh menghadapi permasalahan. Anda tetap eksis sampai saat ini. Anda tetap kuat, Anda tetap ada. Itu semua karena anugerah Tuhan. Dan itulah pembelajaran bagi kita. Kesulitan pada masa pandemi saudara mengajarkan kita banyak berbagai hal. Ya. Dan kita sudah jalani, kita bersyukur sampai saat ini. Namun tidak sedikit orang yang menjadi tawar hati. Tidak sedikit orang yang menjadi tawar hati. Orang yang menjadi lelah, orang yang menjadi lesu, tidak bersemangat, bahkan putus asa. Tidak lagi optimis menghadapi hidup. Banyak saudara yang membuat mereka stres, bahkan depresi. Tidak sedikit, tapi saya yakin di tempat ini tidak ada. Amin. Amin. Banyak orang juga hilang keberanian untuk melangkah, keberanian tidak berani untuk berusaha karena berpikir ini dan itu, banyak ketakutannya. Dan banyak juga orang yang kecewa, bukan kecewa saja kepada manusia, tapi kecewa kepada Tuhan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada hari ini saya ingin berseru kepada seluruh umat GBI Gereja Wijaya khusus untuk kita tetap semangat. Amin. Katakan tetap semangat. Tetap semangat. Nah itu nggak semangat, ngomongnya aja pelan. Kalau semangat antusias kita. Saya izin buka masker. Tetap semangat. Tetap semangat. Ya, jangan kita bicara saja saudara, karena kalau orang yang semangat itu optimis. Orang yang semangat memiliki harapan-harapan. Orang yang semangat tentu tidak tawar hati. Orang yang tawar hati pasti tidak semangat. Orang yang tawar hati pasti tidak optimis. Orang yang tawar hati pasti banyak kecewanya. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan hari ini kita diingatkan untuk kita tetap semangat atau tidak tawar hati. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai dengan 18. Nanti saya minta tolong minggu besok atau nanti siang ini dicabut aja yang merah satu ini. Ya. Yang bendera satu ini. Oke, terima kasih. Kita buka di dalam 2 Korintus 4 ayat 14 dan 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segalanya.
jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saya ulangi ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari sebagai manusia lahiriah, ketika kita memasuki tahun baru demi tahun baru, manusia lahir kita sesungguhnya merosot. Apalagi yang usianya sudah di atas 50 tahun ke atas seperti saya. Manusia lahiriahnya itu pasti merosot. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 5 menjelaskan kemah ini akan dibongkar. Kata yang dibongkar itu rusak, saudara. Tanpa kita sadari kita rusak kok manusia lahiriah kita. Terutama mata, ya mata saya sudah mulai harus pakai kacamata kalau baca, atau saya perbesar tulisannya untuk saya tidak pakai kacamata. Tapi kalau untuk yang standar pakai kacamata. Kaki pun naik, sudah mulai terasa sakit. Badan pun sudah mulai sering pegel-pegel. Tapi itu tidak usah dikhawatirkan, tidak usah ditakuti, itu alami. Makanya firman Tuhan, kalau kita lebih dari 70 tahun sampai 80 tahun, kebanggaan kita apa? Penderitaan. Kesusahan kita bangga juga, ya. Kita tidak bisa pungkiri. Dan ketika kita memasuki tahun demi tahun, kita pun sadar bahwa manusia lahiriah kita itu semakin merosot, semakin kuat. Anak-anak muda, mungkin Anda tidak berpikir hal itu. Tapi nanti suatu saat Anda akan sadar di usia-usia senja. Oleh karena itu saat-saat ini ya tetap manusia batinnya saudara ditingkatkan. Kehidupan rohani tetap ditingkatkan. Rasul Paulus memberikan kesimpulan dalam ayat yang tadi saya bacakan di dalam 2 Korintus 4 ayat 16 tadi. Dia itu memberikan sebuah kesimpulan untuk memberikan tekad yang kuat untuk semangat atau tidak tawar hati. Dia tetap semangat. Jelas dikatakan meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami terus diperbaharui dari sehari ke sehari. Dia memberikan sebuah kesimpulan. Sebab, katanya tadi apa? Sebab kami tidak tawar hati. Dengan kata lain, sebab itu kami tetap semangat. Tetap semangat. Maka saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian semua, kita tetap semangat. Dan tulisan ini ditulis ketika Rasul Paulus dalam satu kondisi tekanan, dalam satu kondisi aniaya, di mana dia memberitakan ini begitu sulit, menghadapi sebuah tantangan yang begitu menakutkan. Taruhannya nyawa, saudara. Tapi dia berani berkata dan dia memberikan kesimpulan, sebab itu kami tidak tawar hati. Sekelas Rasul Paulus yang telah berjumpa dengan Yesus secara pribadi, tetap dihempas dengan situasi kondisi seakan-akan dia akan tawar hati. Dan kita juga akan mengalami sikap seperti apa, perasaan seperti itu. Tapi oleh karena itu saya ingin mengajarkan, jangan kita tawar hati, tetap semangat, jangan putus asa apapun keberadaan kita. Kita tetap semangat. Mari Bapak Ibu, kita ingin belajar dari Rasul Paulus ini. Untuk di dalam situasi kondisi apapun kita tidak boleh putus asa. Kita tetap semangat. Ya, karena kata semangat itu ekuivalen dengan tidak tawar hati. Ya, arti tawar hati itu namanya tidak semangat atau putus asa, hilang harapan, lelah. Alkitab banyak menerjemahkan dengan berbagai kata, ya. Tawar hati diterjemahkan jemu, lelah, ya.
dengan bahasa yang sama dari Ibrani, karena di dalam bahasa Ibrani ada 3 kata yang dipakai. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita belajar bagaimana ya kita tetap semangat, kita tetap kuat, kita tidak putus asa. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita diajarkan, menyadarkan bahwa kita harus memperhatikan hal yang kekal, harus memperhatikan kehidupan yang akan datang, yakni kehidupan kekal. Namun demikian bukan berarti kita meninggalkan aktivitas kehidupan dunia, di mana hal lahiriah kita masih membutuhkan. Jadi ketika Rasul Paulus berkata di dalam ayat yang ke-8, saya bacakan, ayat yang 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bukan berarti Rasul Paulus meninggalkan aktivitas duniawi. Dia tetap ada di dunia. Dia sadar dia manusia yang memiliki tubuh lahiriah. Tapi dia juga sadar dia memiliki tubuh batiniah atau manusia roh, yang ketika dia hidup di dunia ini itu perlu diperbaharui sampai kepada kesempurnaan berjumpa dengan Tuhan. Amin. Jadi ketika kita memikirkan hal yang kekal, bukan berarti kita menanggalkan aktivitas duniawi. Jangan sampai kita keliru, saudara. Wah, udahlah itu hal yang duniawi kita nggak perlu. Kita masih perlu, kita masih menginjak bumi loh. Siapa di sini yang sudah kali injak bumi? Coba berdiri. Saya pengen lihat. Masih injak bumi atau tidak? Masih injak bumi semua? Masih. Kita masih ada di bumi. Kita nggak ngambang, saudara. Oleh karena itu kita tetap masih beraktivitas di dunia ini, namun kita diajarkan untuk fokus kepada hal-hal yang rohani, kepada kekekalan. Karena di dunia kita ini sementara. Tapi bukan berarti kita mengabaikan. Nggak bisa kita mengabaikan kehidupan di dunia ini, saudara. Kita punya tanggung jawab. Kita harus bertanggung jawab dan kita harus beraktivitas di dalam kehidupan kita sebagai wujud kita sedang diproses dari hari ke hari. Nah, oleh karena itu kita ingin belajar. Yang pertama, Bapak Ibu, bagaimana kita tetap semangat. Kita harus beriman. Kita harus beriman. Kita harus memiliki iman. Tetap percaya kepada Allah. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-13. Tolong tampilkan ayat yang ke-13, 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat 13. Tolong cepat ya. Oke, saya bacakan. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, aku percaya sebab itu aku berkata-kata. Maka kami juga percaya dan sebab itu kami juga berkata-kata. Maksud Rasul Paulus begini, saya ini percaya karena ada firman yang berkata, Daud yang berkata, aku percaya. Itu dikutip dari Mazmur, saudara. Meskipun aku tertindas, kata Daud, aku percaya kepada Allah. Dan Rasul Paulus memberikan statement ini juga di dalam sebuah kesulitan, untuk dia tetap semangat, untuk dia tidak putus asa, untuk dia tetap optimis di dalam kehidupan, terutama di dalam mengiring Tuhan. Diajarkan kita untuk tetap percaya, untuk tetap beriman. Amin. Oleh karena itu, dalam kita menghadapi sebuah kehidupan saat ini yang tidak pasti, kita harus tetap percaya Tuhan. Apa yang dimaksud percaya Tuhan? Jelas dijelaskan oleh Rasul Paulus yang pertama. Jangan sampai keliru ya, kadang-kadang orang suka gini, oh tadi yang pertama, sekarang pertama lagi. Yang pertama dari yang pertama, ya kan? Apa yang dimaksud kita percaya? Yang dimaksud kita percaya akan penyertaan Allah. Bukan sekedar lip service.
Bukan sekadar kita bicara aku percaya, tapi benar-benar mengimani bahwa Tuhan menyertai kita. Tadi ada lagunya, meskipun di dalam kekelaman Dia hadir. Betul tadi lagunya Pak ya? Di dalam situasi apapun Tuhan hadir. Bahkan di dalam konteks ini saudara, di dalam 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 18 kalau kita baca secara seksama, Rasul Paulus memberikan pengajaran bagi kita semua, saudara. Yang pertama diajarkan bahwa kita percaya bahwa penyertaan Allah. Lihat ayat yang ke-9. Tolong ayat 9. Ayat 9. Oke, baca ada satu orang. Oke. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dilepas, namun tidak Rasul Paulus menyadari ketika dia dihempas, ketika dia dihadapi sebuah tantangan, dia dipenjara, dia dianiaya. Dia berkata Allah beserta. Tidak secara eksplisit ayat ini berkata, tapi kita perhatikan, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Tidak ditinggalkan sama siapa? Sama. Kami dihempas, namun tidak binasa. Berarti kita dalam perlindungan Tuhan. Amin. Amin. Percaya itu menunjukkan bahwa benar-benar kita meyakini Allah menyertai kita apapun kondisinya. Allah ada bersama dengan kita. Amin. Amin. Bukan kita sedang berkata imannya, tapi benar-benar mengimani Dia ada bersama-sama dengan kita apapun keberadaan kita. Ayat yang menunjang Yesaya 35 ayat 4. Saya tolong dipercepat. Ayat Yesaya, saya banyak buka ayat hari ini. Yesaya 35 ayat 4. Yesaya 35 ayat keempat. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ya, Nabi Yesaya mengingatkan umat Israel. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati. Banyak umat yang tawar hati saat ini, tapi dia katakan. Katakan apa? Kuatkan hati, janganlah takut. Lihat apa? Allahmu akan datang dengan pembalasan, dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Berarti apa? Tuhan melindungi, Tuhan menyertai. Dan hari ini kita disadarkan dan kita diingatkan, kuatkan dan teguhkan hati kita. Jangan tawar hati. Mungkin kita menghadapi permusuhan, kita menghadapi musuh orang. Tuhan yang akan berperang, Tuhan yang akan mengganjar. Dan kita dihadapi sebuah kesulitan, Tuhan akan menangani. Amin. Itu keyakinan kita. Maka di dalam Yosua 1 ayat 9 jelas dikatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena Tuhan menyertai. Yosua 1 ayat 9, tolong dibuka. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Percaya Tuhan sertai kita. Amin. Tahun 2022 Tuhan sertai kita. Amin. Apapun keberadaannya. Amin. Amin. Yang kedua, kita mengimani atau kita percaya. Yang dimaksud kita beriman bukan sekedar kita percaya Tuhan menyertai, tapi kita percaya bahwa hidup kita sedang menyatakan Yesus bagi banyak orang. Saya ulangi kata-kata. Yang dimaksud tidak percaya bahwa hidup kita sedang menyatakan Yesus bagi banyak orang, bahwa hidup saya sedang menyatakan Kristus Yesus bagi banyak orang. Ketika saya hidup saat ini, saya sedang menyatakan Yesus kepada istri, anak, dan orang-orang di sekeliling kita. Itu menunjukkan bahwa kita benar-benar percaya. Bukan lip service, bukan hanya perkataan, bukan asal sekedar kita punya KTP Kristen, pengikut Kristus, tapi benar-benar kita di dalam kehidupan kita menyatakan Kristus bagi banyak orang, atau menghidupkan Kristus dalam hidup kita.
Rasul Paulus menulisnya dalam ayat ke-10 di dalam 2 Korintus 4. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Sorry. 2 Korintus 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saya ulangi kata-kata ini. Rasul Paulus berbicara ketika dia tadi katakan, aku percaya dia dilindungi, meskipun dia tertindas, dia tidak sendirian. Benar-benar dia percaya. Tapi dia juga sadar apa saudara? Dia meyakini. Yakinnya apa? Bahwa hidupnya sedang menyatakan Kristus bagi banyak orang. Yang dia katakan dengan kalimat, kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Rasul Paulus menghidupi hidupnya supaya nyata Yesus itu hidup dalam dirinya, supaya orang melihat Kristus di dalam dirinya. Makanya dia tidak akan pernah putus asa, saudara. Kalau saudara menghidupi Yesus atau menghidupkan Yesus dalam hidup saudara, Anda tidak akan pernah tawar, karena Anda tahu punya tugas sebagai surat yang terbuka, supaya orang melihat Kristus dalam hidup saudara. Amin. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa baca di dalam 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 saya bacakan. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh batu, melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Rasul Paulus ini mengingatkan bahwa kita ini surat dalam Tuhan, supaya hidup kita ini terlihat benarnya Kristus hidup dalam hidup kita. Kalau kita orang percaya, menyadari bahwa hidup kita bukannya kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Bahwa kita hidup ini untuk memperlihatkan Kristus bagi banyak orang. Amin. Bukan memperlihatkan diri kita, bukan memperlihatkan betapa hebatnya diri kita. Kita ini lemah. Perhatikan Rasul Paulus berbicara di dalam 2 Korintus 4. Dia sadar dia lemah, namun di dalam kelemahannya akan nampak kemuliaan Allah. Amin. Bukan kuat jaga perkasa kita. Kita menghidupi karena kita tahu supaya Kristus terlihat dalam hidup kita. Itu yang namanya kita percaya. Amin. Mari kita tetap percaya agar kita tetap semangat, tidak putus asa, tidak pernah kecewa. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami. Yang kedua, Pak, tadi yang kedua, karena kedua lagi, makanya tadi saya jangan keliru, ya kan? Yang pertama tadi apa? Harus memiliki iman dan percaya. Iya, memiliki iman percaya kepada Allah. Yang baru diartikan 1, 2. Nah, supaya kita tetap semangat, sekarang yang kedua adalah memiliki perspektif ilahi. Kita harus memiliki perspektif ilahi agar kita tetap semangat, kita tetap optimis dalam menghadapi apapun juga, kita tetap berani, kita tetap kuat. Kita harus memiliki perspektif ilahi, yaitu paradigma ilahi, cara pandang Allah, cara pandang sesuai kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan di dalam 1 Samuel 17 ayat 32. Ya, di dalam konteks Rasul Paulus tadi dia apa? Dia juga memiliki cara pandang yang ilahi. Dia ingin melihat sesuatu yang kehidupan kekal. Dia ingin melihat kebangkitan Kristus di dalam kebangkitannya, itu cara pandang. Dan saya ambil di dalam konteks 1 Samuel, yaitu tentang Daud. 1 Samuel 17 ayat 32. Demikian firman Tuhan.
1 Samuel 17 ayat 32. 17 ayat 32 yang berbunyi demikian. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang menjadi tawar hati karena dia hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Saat itu kita tahu peristiwa orang Filistin mempunyai tentara yang tinggi besar yang kita tahu namanya, kalau nggak tahu Anda nggak lulus sekolah minggu. Ya kan? Apalagi di sekolah minggu harus tahu. Ketika saat itu bangsa Israel ketakutan. Karena apa? Boleh lihat itu besar pedang. Semua takut, raja takut. Yang datang Daud. Daud izin untuk lawan Goliat, saudara. Makanya diremehin, diremeh-temeh. Yang begini itu mau lawan dia. Ya kan? Tapi Daud memiliki perspektif ilahi. Dia punya cara pandang berbeda dari umat Israel saat itu. Ini umat Israel apa? Melihat sosok yang besar yang menakutkan. Apa yang dilihat oleh mata. Tapi Daud melihat kuasa Allah. Makanya di ayat 45 dengan jelas dia berkata, ayat 45 dia berkata demikian. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, ya, padahal udah diejek. Emang gue anjing lu melawan gue gitu kan. Pakai umban gitu, ada diejek. Tapi dia berkata, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantangi. Lihat perspektif ilahi ada dalam cerita. Aku datang dengan nama Tuhan. Kalau kita mau menang dalam kehidupan ini, kita mau tetap semangat dalam hidup ini, kita tidak putus asa dalam hidup ini, miliki perspektif ilahi. Kita yakin, kita punya cara pandang, kita punya cara pandang kebenaran firman Tuhan. Bukan melihat apa yang terlihat, tapi kita tahu ada Allah yang begitu besar, yang begitu perkasa, dan kita pikirkan itu, saudara. Dan Daud memikirkan itu semua. Dia punya konsep berpikir, punya paradigma. Sehingga saat itu juga kita tahu apa yang terjadi. Orang besar itu, Goliat itu tumbang. Kalau kita menghadapi Goliat kehidupan atau permasalahan yang begitu besar di hadapan kita, kalau kita memiliki perspektif ilahi, kita tahu kita bisa melawan dengan nama Tuhan. Kita tahu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Kita pasti menang. Kita pun akan menang. Kita tetap semangat. Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan putus asa karena kita tahu ada Allah. Amin. Seringkali cara pandang kita besar banget masalah. Tahun 2002 aku sulit dah. Mau dagang ini sulit, mau dagang itu sulit. Udah sulit. Berpikirnya sulit, dia nggak bergerak, saudara. Berpikirnya khawatir, nggak bergerak, saudara. Maka firman Tuhan berkata, siapa yang dapat menambahkan sehasta saja dalam hidupnya jika dia kuat? Kalau kita khawatir, kita takut, kita punya pola pandang dunia, kita berpikir, aduh COVID nggak berhenti, mau ngapa-ngapain nggak bisa bertindak, kita sehasta saja, khawatir terus, kita nggak bisa melangkah, nggak bisa, saudara. Tapi kalau kita mau punya pikiran kita, punya cara pandang kita akan melangkah dengan pasti. Amin. Saya yakin kita semua tetap semangat, kita tetap kuat, kita tidak putus asa. Kemarin beberapa hari lalu teman saya sedikit agak kecewa kan awal hati namanya. Ya, sedikit kecewa, saya katakan sedikit kecewa karena dia cerita berbagai hal. Ya, kami dalam sebuah komunitas organisasi, ya wajar menurut saya dia kecewa. Dia bekerja begitu semangat, begitu giat, ya begitu berkorban, tapi ketika dia mengharapkan sesuatu tidak dapat apa yang diharapkan oleh dia, sampai dia katakan sedikit kecewa. Cuma saya katakan jangan kecewa. Saya pun ada di dalamnya. Secara manusia saya juga bisa ikut kecewa, saudara. Saya tahu dia kalau pagi-pagi subuh-subuh dia sudah datang ke rumah saya untuk kita berangkat pelayanan dari Jakarta. Saya bilang nggak usah saya jemput, nanti kita nggak jemput saya.
Tapi ketika dia menghadapi suatu permasalahan dia merasa kecewa. Tapi saya katakan, mari kita lihat dengan cara pandang. Tuhan punya maksud dan akan mencari. Kalau kita tidak pakai tempat itu, Tuhan tidak izinkan. Pasti Tuhan memberikan yang terbaik, saudara. Singkat cerita, saya cari tempat, saudara. Bertiga, ada istri saya saja. Dia dapat yang terbaik. Dia bilang, perlu saya dikuatkan paling kuat. Saya dikuatkan paling kuat. Wanita bercerita, saya baru tulis bagaimana kita mengandalkan Tuhan. Ada rancangan Tuhan di dalam segala apa yang terjadi. Saya katakan itu juga sama dia. Akhirnya dia dapatkan tempat yang begitu bagus. Dia senang, wah saya udah masak keras lagi deh paling kuat kata dia. Andai kata dia memiliki perspektif dunia, apaan tuh gue udah buat korban, gue udah melayani capek-capek gue dibuang lah gue tinggal. Tapi saat ini saya katakan kita tidak meninggalkan, kita tunjukkan bahwa kita ingin melayani bagi Tuhan, bukan untuk manusia. Bapak Ibu yang dari tempat ini sebagai pelayan Tuhan, kalau Anda memandang apaan tuh Pak Gembala, apaan tuh Bu Gembala, apaan tuh pekerja begitu, Anda akan kecewa, Anda tahu. Tapi Anda berpikir ini untuk Tuhan, Anda memiliki perspektif ilahi, Anda tidak pernah kecewa. Amin. Kalau Anda kecewa, siapa yang rugi? Bukan saya. Anda sendiri yang rugi. Kalau saya kecewa, apaan tuh jemaat begini, apaan tuh pelayan Tuhan susah diatur, capek saya. Saya yang rugi. Tapi saya memiliki perspektif ilahi, saya melayani untuk Tuhan. Memang saya melayani saudara, tapi untuk Tuhan. Saya punya konsep berbeda atau bukan saya konsep kebenaran firman Tuhan. Kalau saya melayani seakan-akan untuk Tuhan. Saya anggap aja saudara ini Tuhan semua. Selesai, betul? Begitu juga saudara, kalau Anda mau melayani dan Anda lakukan untuk Tuhan, tidak ada capeknya. Amin? Tanya nih semua pelayan Tuhan, kalau Anda berpikir duniawi, Anda berpikir dengan konteks yang terlihat, ngapain yang enak Pak Gembala? Anda lelah, Anda kecewa. Dan ketika Anda layani, ini untuk Tuhan, Anda tetap semangat, Anda tetap optimis. Amin? Mari kita memiliki perspektif ilahi. Yang ketiga, untuk kita tetap semangat, selalu berdialog dengan Tuhan. Kita tahu ya, kalau berdialog dengan Tuhan itu gimana? Nggak usah saya ajarin ya. Apa itu berdialog dengan Tuhan? Katanya cuma satu kata. Ya, 3 huruf, yaitu D-O-A. Doa, ngobrol sama Tuhan. Ingat kita diajarkan di tempat ini, inti berdoa itu bukan meminta. Inti berdoa adalah intim dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan. Kalau kita mau tetap semangat, kita mau tetap kuat, dialog sama Tuhan. Anda lelah, Anda capek, Anda kecewa, ngomong sama Tuhan. Amin. Kalau Anda ngomong sama saya sebagai gembala, mungkin saya manggil saja, atau dan sebagainya dan segimana. Atau Anda ngomong sama saudara seiman, ya manggil saja. Dan Anda ngomong dengan yang salah, tambah parah. Betul kan? Anda dialog dengan yang parah, dia begini, dia sama-sama tambah susah, gue juga susah, udah tambah parah dah kita dah. Ya. Tapi kalau kita ngomong sama Tuhan, kita berdialog dengan Tuhan, ini keberadaan Tuhan, kita berdialog. Saya kasih contoh dialognya Nabi Daud. Kita buka di dalam Mazmur 28, dan ada seorang juga buka Mazmur 35 ayat 22. Saya minta tolong ya. Mazmur 28 ayat 1, Mazmur 35 ayat 2. Satu orang bacakan. Mazmur 28 ayat 1. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Ya, dia ngomong. Ayat 2-nya, dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempatku yang maha kudus. Janganlah mengeret aku bersama-sama dengan orang fasik
ataupun dengan orang-orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ngomongnya sama Tuhan. Kalau ngomongnya sama teman, emang dia tuh jahat. Dia juga benci sama dia. Parah kita, parah, bahaya saudara. Ya loh. Tapi kalau kita ngomongnya sama Tuhan, seperti Daud bicara sama Tuhan, dia berdialog dengan Tuhan, ngomong keluh kesahnya, bicara keluh kesahnya. Tuhan dengar, Tuhan peduli, dia tenangkan hati. Amin. Makanya Daud mempunyai sebuah kesimpulan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ngomong, dialog sama Tuhan. Lihat dialognya di dalam Mazmur 35 ayat yang ke-22. Saya bacakan. Karena mereka tidak membicarakan damai, ayat 22. Engkau telah melihat Tuhan, janganlah berdiam diri. Dia ngomong, Tuhan jangan diam diri dong Tuhan. Aku gak kuat Tuhan. Ngomongnya sama Tuhan, jangan ngomong sama sesama. Tuhan kayaknya ngomong nggak buat apa-apa ya sama gue. Sama gue juga. Tuhan nggak buat apa-apa. Udah ke gereja itu apa bahaya. Ngomongnya sama Tuhan. Dialog aja. Apakah saya nggak punya tantangan, nggak punya bebannya? Ngomongnya sama Tuhan. Masa saya mau ngomong berjemaah? Ngomongnya sama Tuhan aja. Dialog saya. Tuhan teman begini, pelayanan begini. Ngomong sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Tuhan yang jawab saudara. Dan kita tetap semangat. Kita tidak akan kecewa. Kita tidak akan putus asa karena kita tahu Tuhan akan bekerja dan berkarya. Amin. 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 Yang ke berapa saudara? Keempat. Yang keempat. Ini kepanjangannya di berapa? Ini saya kawinan sih. Hidup dalam roh. Ini penting Bapak Ibu. Hidup dalam roh. Mari kita hidup dalam roh. Ayat 18 jelas tadi mengatakan, aku tidak melihat apa yang terlihat, tapi aku melihat yang tidak terlihat, yaitu kekekalan. Itu maksudnya hidup dalam roh. Kalau kita nanti baca di dalam Roma 8 ayat 5, apa itu hidup di dalam roh? Yaitu memikirkan hal-hal yang dari roh. Tapi bukan berarti kita nggak nginjak bumi. Ingat, perhatikan, bukan berarti kita nggak nginjak bumi. Kita masih nginjak bumi. Lalu apa yang dimaksud kita hidup di dalam roh? Baca nanti di rumah ya, baca nanti di rumah ya, itu Kolose 3. Anda baca satu perikop tentang manusia baru di sana. Dan di ayat 17 saya bacakan, di ayat 17 akan diberikan sebuah kesimpulan demikian. Kolose 3 ayat yang ke-17. Nanti baca Anda di seluruh perikopnya ya. Kolose 3 ayat 17 ya. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah. Jadi saya berikan kesimpulan, apa sih sesungguhnya hidup dalam roh? Rasul Paulus memberikan pengertian di dalam Roma 8 ayat 5 bahwa hidup di dalam roh itu memikirkan hal-hal yang dari roh. Dan Rasul Paulus di dalam konteks 2 Korintus 4 ayat 18 tadi, dia mengajarkan apa? Memikirkan dengan kekekalan yang tidak kelihatan. Jangan yang kelihatan yang dipikirin, sama saudara. Dan di dalam Kolose dia jelaskan, yang kita lakukan, yang kita perbuat, baik dalam perkataan dan perbuatan, semuanya itu kita lakukan dalam nama Tuhan. Dengan kata lain, kita menghidupkan Tuhan juga dalam diri kita. Ikuti apa yang Tuhan perintahkan, ikuti apa yang Tuhan tuntun, ikuti roh yang berbicara dalam diri kita. Itu hidup dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, kita mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan. Kita tetap semangat. Apapun keberadaan kita, kita tidak akan pernah kecewa. Kita tetap kuat. Kita tetap optimis. Karena kita tahu kehidupan kita landasi dengan damai sejahtera yang dari Kristus. Saya ulangi, hidup kita landasi dengan damai sejahtera yang dari Kristus. Di dalam Kolose diajarkan kita yang jadi wasit hidup kita, yang jadi wasit hidup kita
yaitu damai sejahtera yang dari Allah. Yang jadi wasit adalah damai sejahtera dari Allah. Saya bacakan aja deh di dalam ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersikukuh. Ketika kita melakukan apapun, wasit kita atau yang memerintah dalam hidup kita, yang mengatur hidup kita, siapa? Siapa saudara? Damai sejahtera Kristus. Kalau yang bukan damai diri, perhatikan. Seringkali kita mengatur kelakuan atau perbuatan kita, perkataan kita, damainya diri kita, kesejahteraan diri kita, bukan. Damai sejahtera siapa? Halo, damai sejahtera siapa? Apa maksudnya damai sejahtera Kristus? Damai sejahtera Kristus maksudnya apa? Yang menyenangkan hati Allah, yang memuliakan Allah, itu yang menjadi wasit hidup kita. Maka kita akan tetap optimis, tidak akan pernah kecewa. Saya ulang kembali begini. Saya akhiri dengan suatu closing statement. Kita tetap semangat. Kita tetap semangat. Tolong dibuka Amsal 24 ayat 10. Kita tetap semangat. Kalau enggak semangat, Anda tidak kuat, saudara. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Oleh karena itu kita tetap semangat agar kita tetap kuat, enggak kecil saudara, tapi besar. Amin. Mari kita angkat pujian. Ingat kasihnya, ingat kebaikan. Ingat kebaikan.
Biarlah kebenaran firman-Mu terpatri dalam hati kami, menjadi kekuatan kami bahwa kami tetap antusias, kami tidak tawar hati Tuhan, kami tetap semangat. Terima kasih. Karena kami percaya akan Kau, menyadari Kau menyertai kami, menyadari bahwa kami adalah suratan yang terbaik. Dan kami juga mau memiliki perspektif-Mu Tuhan, cara pandang-Mu. Dan kami juga mau terus berdialog dengan Kami. Dan kami juga mau Tuhan hidup di dalam Roh. Terima kasih Bapak. Roti dan anggur telah tersedia di tangan kami. Biarlah kayaknya Kau yang memeterai kami sebagai perlambangan tubuh dan darah-Mu Tuhan yang kami imani. Kami bersekutu dengan Kau. Kau ada di dalam kami dan kami ada di dalam Kau. Terima kasih Tuhan. Kami akan terima perjamuan kudus dengan iman percaya kami. Dan kami percaya Engkau sertai kami. Dalam nama Yesus hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, semua sudah terlayani. Amin. Jika semua sudah terlayani, mari kita siapkan. Oke, mari kita siapkan roti tangan kanan kita dan kita imani dengan firman Tuhan. Semua sudah siap? Amin. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita ucapkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita siapkan dengan iman percaya kita dan kita imani. Kita sungguh akan bersekutu dengan tubuh Kristus, di mana kita mengingat kasih Kristus, pengorbanannya di dalam hidup kita. Mari dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atas. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari kita siapkan cawan di tangan kanan kita. Sebab setiap kali kamu makan, demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita terima dengan percaya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ucapkan syukur. Terima kasih. Kita boleh mengenang mengingat kasih Kristus, pengorbanannya. Dan kita pun percaya Dia menyertai, karena Dia ada di dalam Yesus. Dia menyertai. Terima kasih kami. Haleluya. 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 Katakan salibnya. Haleluya. 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 Kita akan pujian salibnya. Salibnya. Salibnya.
semangat, kami tetap kuat karena Kau ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, kami boleh bersekutu dengan Anda. Jalan kami ini sampai berdoa mengucap syukur yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, terima kasih Pak Gembala menyampaikan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan boleh menguatkan kita, boleh mengingatkan kita kembali untuk tetap semangat memasuki tahun yang baru. Apapun yang terjadi, satu hal yang kita katakan bahwa Tuhan baik, Tuhan akan menyertai kita. Haleluya. Ya, kita akan melihat puasa sepekan. Untuk jadwal pelayanan tahun tanggal 16 Januari 2022, untuk WA-nya tim ibu-ibu, asalnya Ibu Nova dan Saudari Diana, firman Tuhan oleh Bapak Pendeta Insinyur Theophilus, multimedia oleh multimedia tim, dan musik MZM tim. Ya, ada tambahan. Kalau Bapak Ibu sedang Jemaat Gereja Bukit Jaya ini telah hadir di GJS Frozen Food. Kami menyediakan bermacam frozen food, french fries, kentang goreng, chicken nugget, chicken karage, dan lain-lain. Untuk pemesanan silakan hubungi ya di layar tertera, atau mungkin bisa langsung ke Bu Lili ya. Ya, ini mungkin maksudnya supaya jemaat tahu bahwa di gereja ada penjualan frozen food ya. Sebenarnya ini kan tujuannya bukan untuk pribadi enggak, tapi untuk menambah kas gereja, supaya kas gereja bertambah, pelayanan, ada budaya-budayaan, kita bisa lancar semuanya. Haleluya, mari teman-teman kita beli bersama-sama, karena ini bukan untuk pribadi tapi untuk pekerjaan Tuhan. Ya, itu katalognya. Untuk lebih jelasnya memang harus langsung ya nanti ke Dwi yang bersangkutan. Ya, gereja ada sosial media, Facebook, Blogspot, Instagram, Twitter, dan YouTube. Mari kita follow, kita lihat kegiatan-kegiatan gereja kita. Mungkin ada tambahan dari teman-teman? Iya. Kalau tidak tambahan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita bangun berdiri dan siapkan hati kita untuk menerima berkat kita yang dari Tuhan.
Itu adalah kemurahan-Mu Tuhan. Amin. Karena Engkau sungguh baik buat kami Tuhan. Amin. Terus Engkau menyertai kami Tuhan. Terlebih di awal kebaktian kami di bulan Januari 2022 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak bisa menghitung berapa banyak berkat yang Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan Engkau memberikan melebihi daripada apa yang kami pikirkan. Terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Biarlah ibadah kami ini Tuhan berkenan kepada-Mu Tuhan. Terlebih ya Tuhan, kami bersyukur telah diingatkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan, agar kami tetap percaya kepada-Mu ya Tuhan, agar kami tetap optimis ya Tuhan. Setiap permasalahan yang ada Tuhan, kami berserah kepada-Mu Tuhan. Karena dengan kami berserah kepada-Mu Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang kami inginkan ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Dengan cara kami berdoa kepada-Mu Tuhan, kami melakukan kehendak-Mu Bapa Tuhan. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Ridwan Kurniawan, yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan. Semakin hari semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan Tuhan. Berkati keluarga hamba, berkati pekerjaannya Tuhan. Engkau sediakan apa yang dibutuhkan Tuhan. Demikian juga ibu gembala kami Tuhan, berkati Tuhan. Engkau berkati juga Tuhan dia kesehatannya Tuhan, agar dia menjadi penolong bagi masyarakat. Lebih anak-anak hamba-Mu Tuhan, berkati Ali dan Renata Tuhan, jadikan mereka menjadi anak-anak muda yang menjadi panutan, yang mempunyai masa depan yang indah di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk Tuhan. Kami juga berdoa kepada setiap jemaatnya hari pada saat ini Tuhan, yang melakukan langkahnya Tuhan di depannya Tuhan. Engkau berkati sehingga ketika mereka datang, mereka akan berubah mendapat sukacita yang dari Engkau ketika mereka meninggalkan depannya Tuhan. Apabila ya Tuhan ada teman-teman kami yang tidak bisa ibadah hari ini ya Tuhan, mungkin dalam pekerjaan, mungkin kalau ada yang kurang sehat ya Tuhan, Engkau tetap menyertai mereka Tuhan. Kami berdoa kepada Bapak Rasulnya Tuhan, kalau pada saat ini kurang sehat ya Tuhan, Engkau jamah, Engkau pulihkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau pulihkan ya Tuhan. Demikian juga Tuhan, setiap hamba-Mu ya Tuhan yang telah ambil bagian dalam tata layanan pada saat ini, Engkau memberkati kami semua. Biarlah apa yang kami lakukan ya Tuhan, semuanya untuk Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan di awal tahun ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, apa yang kami kurangkan bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami tidak bisa ya Tuhan berangkat tanpa izin-Mu Bapa Tuhan. Engkau juga Tuhan memberkati kami seluruhnya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Biarlah pemimpin kami mulai dari presiden, wakil presiden dan menteri dan seluruh jajarannya Tuhan, dan juga bupati, wali kota, dan juga camat, lurah, dan juga sampai kelurahan, sampai RW, sampai tempat kami Tuhan. Biarlah mereka juga bekerja takut akan Engkau, dan juga TNI Polri bisa maksimal bekerja Tuhan, agar negara kami Tuhan bisa keluar dari krisis ya Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kalau di akhir tahun 2021 ya Tuhan, pandemi telah berkurang ya Tuhan. Walaupun ada ya Tuhan varian baru ya Tuhan, kami percaya Engkau akan memberikan kekuatan kepada setiap bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan hari ini ya Tuhan. Dan kalau sebentar lagi Tuhan akan memberikan sebagian dari berkat-Nya Tuhan. Mungkin ya Tuhan, itu berkat itu yang akan kami berikan di awal tahunnya Tuhan. Engkau berkati setiap penghasilan daripada setiap jemaat Tuhan. Engkau jamah, Engkau kuduskan ya Tuhan. Biar apa yang kami berikan ya Tuhan bisa memperluas pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, apabila belum bisa memberikan Tuhan, Engkau berkati setiap jemaatnya Tuhan, agar di hari-hari kemudian mereka bisa memberi yang terbaik untuk kerjanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lawatannya Tuhan. Kalau sebentar kami akan meninggalkan tempat ini ya Tuhan, kami serahkan tubuh dan jiwa kami. Engkau mengiringi setiap langkah kami ya Tuhan, mulai dari tempat ini ke tempat kami masing-masing. Sebelum kami pulang ya Tuhan, kami rindu menerima berkat dari Engkau. Karena Yesus kami berdoa
Nah, syukur haleluya. Haleluya. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, mari kita berdoa untuk saudara kita yang berulang tahun, untuk Bapak Sejahtera Pardosi dan Nikodemus. Kalau ada bisa maju ke depan, kita bersama-sama berdoa. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kita berdoa untuk Bapak Sejahtera Pardosi dan Nikodemus. Dalam nama Yesus Kristus, hamba memohon kepadamu, kiranya kesehatan buat Sejahtera Pardosi Tuhan terus ada padanya. Amin. Amin. Hamba bersyukur biarlah tambahkan usianya 1 tahun. Engkau telah pelihara sampai saat ini. Dalam nama Untuk Yesus. Nikodemus Tuhan, Dalam Engkau nama telah Yesus. pelihara dan biarlah di masa mudanya anak ini hidup takut akan Engkau. Amin. Kami serahkan Bapak Sejahtera Pardosi Dalam nama dan Yesus. Nikodemus ke dalam Dalam tangan-Mu, nama Yesus. dalam pemeliharaanmu, dalam berkat-Mu ya Bapak. Amin. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sedang dimana kasih Tuhan, kita siapkan hati dan kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan Allah menyinari wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Amin. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sebab itu pulanglah dan beraktivitaslah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Kristus Yesus Tuhan kita, serta persekutuan, pertolongan, dan penghiburan daripada Roh Kudus turun atas engkau semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Selamat siang, selamat pulang dan Tuhan Yesus memberkati. Ini dia betul harusnya ya.